memimpin membawakan pembahasan kita pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, pembahasan kita diambil dalam Pengkhotbah 12. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa menginspirasi kita semua dalam pelayanan kita khususnya di pelayanan Pathfindering Ministry. Oke, kakak-kakak semua, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya melihat kakak-kakak tetap setia. Saya tahu di gereja masing-masing juga, di daerah masing-masing punya program renungan pagi ya, khususnya minggu lalu ada minggu sembahyang orang muda di Indonesia Timur jam 4 di Manado, berarti jam 3 di sini di Bandung. Itu luar biasa karena biasanya orang muda itu susah bangun pagi. Dan dengan adanya acara renungan pagi di grup kita PLA ini, itu memberikan satu semangat baru. Khususnya bagi saya merasakan satu hal yang luar biasa karena saya tetap, meskipun kelas kita sudah selesai tanggal 14 kemarin, kita masih tetap bisa bertemu setiap hari melalui renungan pagi. Baik, Pengkhotbah 12. Saya harap kakak-kakak semua sudah baca. Dan kita boleh belajar bersama-sama, kita juga boleh saling menyampaikan pendapat kita. Saya baca dulu satu persatu ya, kita bahas pelan-pelan. Khotbah 12 ini, kita mulai di ayat satunya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dulu waktu saya masih di kampung, ini saya ini orang kampung, orang desa, di Minahasa. Di gereja kami, orang-orang muda itu kalau di desa-desa itu orang-orang muda itu saya bilang, kita ada kegiatan pagi subuh seperti ini, karena di sana itu kalau jam 6 sudah berangkat ke sawah, sudah berangkat ke kebun. Jadi anak-anak itu, kami itu sebelum ke sekolah jam 7 sudah hadir di sekolah. Jadi jam 5 sudah bangun, beres-beres. Nah, kami itu dulu ada sapi ya. Jadi saya harus siapin makanan sapi dulu, makanan untuk dia, karena sapi itu kan harus dikasih makan sebelum dia ke sawah. Dan orang-orang muda di kampung itu, saya rasa sih kalau menurut pendapat saya cukup rajin ya dalam hal urusan-urusan pelayanan di gereja. Dan bangun pagi nggak susah bagi mereka. Bangun pagi dan berdoa pagi nggak susah. Ada dulu yang program yang disebut dengan Caroline. Jadi kami subuh-subuh itu datang ke rumah-rumah orang menyanyikan lagu-lagu rohani, lalu mereka memberikan sumbangan. Terutama kalau kami mau bikin KKR pemuda. Dan sekarang ini kalau saya bandingkan, ya anak saya lah di sini contohnya. Bangun pagi itu susah sekali. Tetapi mereka tidurnya larut malam. Nah, itu kendalanya di situ. Jadi saya bilang sama anak-anak muda, masyarakat anak muda di jemaat saya, dia bilang, "Om, kami susah bangun." Iya, saya tahu kalian susah bangun karena kalian tidurnya telat. Kalau kalian tidur jam 9 malam saja, itu sudah pasti bisa. Dan faktanya di sini jam 9 malam mereka ada yang baru selesai kuliah, ada yang baru selesai kerja, macam-macam. Dan mereka tidur semua rata-rata di atas jam 11 gitu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kenapa harus ingat pada masa muda? Karena kalau sudah tua itu daya ingat sudah kurang. Apalagi saya, kalau orang bertanya kepada saya, Kafani terdapat di mana? Waduh, saya sudah lupa tempatnya di mana. Tapi kalimatnya saya ingat persis, masih tertanam dalam pikiran saya kalimat-kalimat firman itu. Tapi kalau ditanya terdapat di mana, nah itu susah. Hari-hari yang kita katakan tak ada kesenangan adalah hari-hari di mana kita sudah tua,
daya ingat sudah berkurang, kemampuan sudah berkurang, kekuatan sudah berkurang, dan sebelum hari-hari itu datang, kita belajar firman Tuhan. Karena kalau sudah tua, jangankan membaca, mengingat, membacanya sudah susah. Jadi ini firman Tuhan ini sangat penting bahwa di masa muda lah kesempatan yang besar untuk belajar sebanyak-banyaknya. Karena kemampuan berpikir masih cemerlang dan kemampuan mengingat, memorinya itu masih bagus. Dan di saat pertumbuhan sel-sel otak itulah itu bertumbuh seiring dengan masuknya input-input ke dalam pikiran kita. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Biasanya kalau musim hujan seperti sekarang ini, setelah hujan reda masih ada mendung, dan mendung pun masih ada akan hujan lagi. Jadi rasanya kalau musim hujan itu, kalau sekarang ini seperti beberapa hari ini jarang matahari terbit. Jadi kita kalau untungnya kita nyuci bajunya ada mesin cuci. Bayangkan kalau nggak ada mesin cuci, nunggu keringnya itu lama, keburu berbau apa bajunya. Habis terang sudah gelap lagi, habis mendung ada cerah sedikit sudah gelap lagi. Nah, suasana itu digambarkan di sini. Sebelum matahari dan terang dan bulan bintang-bintang menjadi gelap. Kenapa dikatakan bulan dan bintang-bintang menjadi gelap? Kalau bintang-bintang mungkin wajar karena malam hari, tetapi kalau matahari menjadi gelap, itulah yang dialami oleh orang-orang sudah tua. Pandangannya sudah nggak secemerlang orang-orang muda. Meskipun siang, dia merasa itu sudah sore karena matanya memang kemampuannya untuk melihat cahaya itu di terang benderang beda dengan orang muda. Orang muda gelap pun masih bisa lari, di tengah malam pun hanya ada cahaya bintang dia bisa lari. Kekuatan matanya memandang itu sangat bagus. Tetapi kalau sudah tua, orang usianya sudah lanjut di atas 70-an, itu penderitaan. Jadi sebelum masa penderitaan itu datang, kita ingat penciptanya. Kalau kita mengatakan usiamu 70 tahun, selebihnya itu penderitaan. Barangkali yang dimaksud di sini adalah sebelum kamu 70 tahunan gitu. Nah, sebelum hidupmu menderita, diri sendiri menderita, mengurus diri sendiri sudah susah. Nah, pada saat itu kalau kita baru mengingat Tuhan, memang berbeda dengan kalau kita mengingat Tuhan, mencari Tuhan ketika kita masih usia muda. Sampai di mana kalimatnya tadi ya? Ayat 3 sekarang pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Penjaga-penjaga rumah ini biasanya kalau sekarang ini di rumah-rumah orang kaya itu penjaga-penjaga rumah itu satpam ya, security. Dan kalau security itu kan biasanya mereka berdiri tegap, orang-orang yang perkasa. Dan orang-orang tua itu dia sudah nggak kuat berdiri, kakinya sudah gemetar. Jadi sebelum kaki kita gemetar, berdiri sendiri gemetar, kita ingat Tuhan. Lalu dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Kalau di kampung kami itu, karena kami petani, ada mesin penggiling padi, dan dia selalu berbunyi setiap hari. Dan mesin giling itu biasanya kan ada gigi-giginya tuh. Nah, kalau di manusia mesin-mesin penggiling itu apa? Ya gigi, kita punya gigi. Karena kita punya gigi itu berkurang jumlahnya. Dan itu biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi istilahnya sebelum kita berkurang giginya, sebelum jadi ompong, carilah Tuhan. Kalau kita sudah ompong, kita melayani kemana-mana, dikasih makan juga kita sudah nggak bisa nikmati karena giginya sudah ompong. Sampai di mana tadi ya? Dan orang-orang kuat membungkuk. Nah, kita sudah tahu kalau orang-orang kuat itu pasti membungkuk. Orang tua, waktu lalu saya pergi ke Jogja,
Di tengah jalan itu saya melihat orang yang membungkuk. Kalau mereka itu rajin-rajin, kalau jam 4 subuh sudah banyak orang yang keluar berkeliaran di jalan untuk kerja gitu. Dan saya menemukan ada orang yang sudah tua, dia memikul satu karung yang besar, barangkali itu apa ya, tapi itu dia kuat dan itu badannya sudah membungkuk seperti itu. Waduh, saya berbicara dengan teman-teman di mobil, wah ini kasihan nih, ini bapak ini muatannya besar sekali, tapi dia sudah membungkuk. Kalau sudah tua memang akan membungkuk, karena kebiasaan waktu muda itu mengangkat-angkat berat, kemampuannya untuk berdiri tegak sudah berkurang, sehingga dia membungkuk. Sebelum postur badan kita yang tegak ini, yang gagah ini menjadi bungkuk, kita dinasihati untuk mencari Tuhan. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Saya teringat kakek saya, opa saya, di masa tuanya itu dia selalu duduk di rumah, dan dari jendela dia selalu melihat ke jalan gitu. Dan setiap ada orang yang lewat dia selalu bertanya kepada saya, siapa itu, siapa itu. Padahal eh, tidak terlalu jauh di jalan. Jendela rumah kami itu tidak terlalu jauh dari jalan, dan dia sudah nggak sanggup. Menurut saya, kalau karena saya masih anak-anak waktu itu, oh, ini opa parah sekali. Sedekat itu dia sudah nggak bisa melihat dengan jelas. Bahkan ketika waktu saya pulang waktu itu, tahun berapa ya saya sudah lupa, tahun 90-an gitu, saya pulang ke Manado, saya aja dia sudah nggak kenal. Dia sudah nggak kenal sama saya. Ini siapa, dia tanya begitu. Lalu dijawab, oh ini Fandi. Berbicara beberapa menit, dia tanya lagi, ini siapa? Nah, kemampuan ingatan itu berkurang, kemampuan mata juga sudah berkurang karena menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Itulah sebabnya ini menggambarkan situasi orang tua ya. Dia dijaga oleh anak-anaknya. Coba lihat, Opa, sudah jalan kemana dia? Jangan pergi jalan-jalan jauh, nanti dia lupa pulang karena sudah pikun kan. Ada satu anggota kami di Bandung ini, dia sudah lupa pikun, dia sudah pikun begitu, tapi dia masih sering jalan-jalan. Satu kali dia pergi ke Alfamart, dia belanja, lalu barangnya itu waktu dia ke kasir kan dia lepas dulu karena jinjingannya banyak, reseknya banyak, dia lepas, dia bayar, lalu dia keluar pakai mobil, dia pulang. Sampai di rumah dia lupa, waduh belanjaan saya mana ya? Dan lebih parah lagi, dia lupa dia belanjanya di mana. Jadi dia mau pergi ambil lagi barang itu, tapi dia lupa dia belanjanya di mana. Wah. Dan itu sering kali terjadi. Sehingga anak-anaknya bilang, udah jangan kasih lagi dia pergi sendiri, tutup pintu pagarnya. Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Ya ini karena fungsi telinga itu sudah nggak kuat. Kalau saya itu di kampung saya itu mesin penggiling padi itu meskipun jauh dari kami, tapi suaranya terdengar sampai di rumah kami. Tetapi kalau orang tua, dia nggak bisa dengar lagi. Kita berbicara pun dengan dia, dia tanya lagi. Dia nggak tahu, dia nggak dengar apa yang kita katakan. Karena kemampuan untuk mendengar sudah mulai berkurang. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Nah biasanya kalau orang tua karena bibirnya sudah melipat ke dalam, sudah ompong, suaranya pasti beda, mirip-mirip kicauan burung gitu. Dan semua penyanyi perempuan tertunduk dan bibirnya itu sudah melipat ke dalam, tertunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan dia gemetar karena kakinya gemetar, dia nggak bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Itulah sebabnya di kampung kami banyak, kampung kami dulu rumahnya tinggi-tinggi, rumah panggung begitu, rumah papan. Setelah saya pulang beberapa tahun yang lalu, semua rumah yang tinggi itu sudah turun gitu, sudah dibawa. Kok ini berubah semua, mana rumah-rumah panggung itu? Ya karena sudah opa, ini sudah nggak kuat naik tangga, jadi rumahnya diturunin, tangga-tangganya dicabut, dan rumah, karena itu kan rumah papan ya,
rumah panggung. Jadi tiang-tiangnya itu dilepas, ditaruh di bawah sehingga menjadi rendah. Dan orang-orang yang takut tinggi adalah biasanya orang-orang yang sudah tua. Dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga. Ya, mereka ketakutan di jalan dan pohon badam berbunga. Pohon badam ini menurut pelajaran yang saya meneliti, cari-cari di internet, di Timur Tengah sana pohon badam itu kalau berbunga putih. Jadi begitu pohon itu berbunga putih semuanya. Barangkali Kak Amir sudah pergi ke sana, sudah melihat pohon badam ya Kak ya. Ini saya hanya dengar saja. Katanya kalau pohon badam, dan saya cari-cari di internet, oh rupanya itu maksudnya ini pohon badam itu berbunga itu putih semua pohonnya. Nah, sama seperti opa saya begitu. Kepalanya sudah putih semua, rambutnya sudah putih. Saya juga sudah banyak rambut putih, tapi mudah-mudahan belum kelihatannya di kamera ya. Tapi kalau kita bertemu langsung, kakak-kakak akan lihat saya punya rambut putih udah banyak. Padahal belum terlalu tua-tua juga. Kami kayaknya keturunan rambut putih. Papa saya juga dulu masih 30-an, sudah banyak rambut putihnya. Dan saya sepertinya mengikuti dia, sudah banyak rambut putih. Padahal masih, ya begitulah. Sampai gimana tadi ya? Ayat 5 tadi ya. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan. Ini sama seperti itu dengan opa saya. Opa saya itu dia nggak pernah sakit stroke, tapi setelah dia tua, dia berjalan itu kita sediakan tongkat untuk dia pakai, dan dia hanya menyeret-nyeret. Nah, rumah kami kan rumah papan. Jadi ada satu ketika pas saya ada di atas rumah, jadi rupanya karena rumahnya sudah agak tua juga, jadi sambungan papan itu sudah nggak rata lagi, satunya agak menonjol ke atas, satunya agak menonjol ke bawah. Karena dia jalannya kakinya diseret-seret, nyangkutlah di situ kakinya satu, sehingga dia jatuh. Pas dia terduduk di satu vas bunga itu, terduduk di situ, pecah juga vas bunganya. Dan waktu itu saya mau ngangkat, dia berat. Saya masih anak-anak waktu itu, saya bisa angkat karena berat. Saya sedih melihat opa saya itu menangis, tapi dia nggak menangis. Luar biasanya dia. Opa nggak apa-apa, opa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yakin itu pasti sakit sekali. Cuma cuma dia mengatakan kepada saya nggak apa-apa. Saya nggak kuat angkat dia. Saya teriak panggil papa saya dan kami angkat dia dan dudukkan lagi dia. Dan saya memeriksa itu sambungan lantai papan di rumah kami itu sudah ada begini. Oh, dia terseret itu. Dia nggak mau ngangkat sedikit. Kalau dia angkat sedikit saja, dia pasti aman. Nah, karena dia menyeret itu makanya apa namanya dia eh, jatuh, roboh. Eh, Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, ya, seperti itu. Pasti kita sudah tahu. Karena manusia pergi ke rumahnya dengan ya rumahnya yang kekal dan ya, jadi kalau orang sudah tua, biasanya kalau di kampung kami itu orang sudah tua itu kakak beradik itu bergiliran untuk beri dia makan. Jadi bulan ini si kakak yang paling tua, bulan berikutnya kakak yang muda. Dan ketika tiba giliran orang tua saya, dimasak pun anak-anak nggak mau dia. Jadi masak hanya sayur, saya kali Manado tuh bikin bubur Manado terus setiap hari. Jadi saya lah ya anak-anak yang senang karena makanan yang enak-enak tuh buat saya aja. Bapak saya nggak nggak mau lagi katanya. Karena manusia akan pergi ke rumahnya yang kekal. Rumahnya yang kekal itu ya dikubur lah istilahnya. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalanan. Kalau di kampung-kampung ini terasa sekali kalimat ini. Karena kalau kami mengantarkan jenazah ke pekuburan, jalan kaki. Jalan kaki. Kalau sekarang kan naik mobil ya, kalau di, di Jakarta atau di Bandung, kita membawa jenazah ke komplek pekuburan itu semuanya naik mobil. Dan rasanya nggak ada yang nangis-nangis di jalan. Tapi kalau di kampung akan terasa sekali kalimat ini. Kita mengantarkan jenazah itu ke pemakaman itu jalan kaki semua. Jadi sepanjang jalan itu bisa satu kampung ikut-ikutan semua. Dan peratap-peratap itu berkeliaran di jalanan. Sebelum rantai perak diputuskan, rantai ini melambangkan satu kekuatan. Rantai itu melambangkan satu kekuatan yang mengikat. Dan kita punya tulang belakang ini sama seperti rantai perak itu.
Jadi tulang-tulang kita itu kalau sudah diputuskan artinya kita sudah nggak kuat. Banyak orang yang eh, mengalami apa itu eh, apa itu tulang kejepit gitu. Apa sih istilahnya itu? Tulang kejepit, dan ada juga yang orang-orang membungkuk karena itu sebelum putus itu, dan akhirnya tulang-tulang sendi-sendi kita itu mulai mulai retak, nggak bisa lagi bertumbuh, dan kekuatan kita itu menjadi hilang. Nah, sebelum kita mengalami hal-hal itu yang mengerikan itu, kita sudah mengatakan bahwa hal-hal itu adalah hal yang mengerikan, penderitaan di masa tua. Sebelum kekuatan kita hilang, sebelum rantai pirek itu diputuskan dan pelita emas dipecahkan, ya pelita emas dipecahkan itu ya mata kita sudah nggak kuat melihat, menjadi buta di masa tua, katarak dan sebagainya. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, jadi apa namanya itu, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Kita punya tubuh ini sebagian besar cairan, dan kalau sumur itu sudah kering, ya nggak bisa dipakai lagi sumurnya. Eh, apa rantai apa timba itu ya nggak bisa berfungsi lagi, diputuskan rantainya di situ. Dan kalau badan kita sudah nggak ada cairan lagi, ya mau apalagi mau diobatin pun kita punya badan sudah nggak akan sembuh lagi. Karena apa ya? Karena sudah tua itu. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan nafas kita putus, kita meninggal dunia, jiwa kita hilang, akhirnya semua itu adalah sia-sia. Sebelum segala sesuatunya menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Sebelum kita menyesal, kalau saya masih muda dulu, kalau seandainya saya masih muda, saya masih mau begini, itu sudah terlambat. Kalau sudah tua baru mengatakan itu, sudah terlambat. Tuhan, seandainya saya masih muda, kalau saya tahu dari dulu saya mau begini, itu kan sudah sia-sia itu. Jadi sebelum kita menyesal, sebelum merasa penyesalan itu datang, mumpung kita masih kuat, yang dikatakan di pasal ini belum kita alami, kita masih segar bugar, lakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan pelayanan bagi nama Tuhan, terutama untuk diri kita sendiri, dan supaya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata, selain pengkhotbah berkhidmat, dia juga mengajarkan juga kepada umat untuk pengetahuan, menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Inilah yang dilakukan pada masa muda. Menimbang, menyusun, kita menulis, kita mengajar, dan pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berkhidmat seperti kusa, kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula ayat 13, akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kakak-kakak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah kesempatan emas bagi kita untuk melayani, memberikan dorongan kepada anak muda selagi kita masih kuat, selagi kita masih sanggup berjalan, selagi mata kita masih terang menderang, telinga kita masih jelas mendengar, dan kita masih bisa berpergian, kita masih bisa mengangkat sesuatu, badan kita masih kuat. Sebelum hal itu datang kepada kita, ini pesan yang penting bagi kita, marilah kita melayani Tuhan, mengingat Tuhan akan pencipta. Jadi yang kita ingat ada Tuhan pencipta. Kalau orang-orang di sana sibuk dengan urusan-urusan yang lain, sibuk dengan perkara-perkara duniawi, mari kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara rohani, agar supaya semakin gak ada waktu bagi kita untuk berbuat dosa. Membatasi seminim-minimnya peluang setan untuk mengajak kita berbuat dosa. Karena kita memiliki, sebagai manusia yang lemah, kita memiliki kecenderungan yang berdosa. Oleh karena kecenderungan yang berdosa ini ada sama kita, sangat gampang kita berbuat dosa. Jadi kita sibukkan diri kita dalam pelayanan, kita sibukkan diri kita dalam pekerjaan Tuhan,
Di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, kita pun sempatkan diri untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Sekecil-kecilnya kesempatan itu kita manfaatkan. Kadangkala kesempatan kita menginjili itu adalah di saat-saat kita terdesak. Contoh, kemarin di Rabu malam kemarin ada anak muda kami minta didoakan karena dia sudah masuk beberapa lamaran di tempat-tempat kerja. Setelah diterima di interview, lalu dia katakan dia hari Sabat nggak bisa kerja. Nah, sudah beberapa dia hal seperti itu, tapi belum diterima juga. Lalu saya katakan begini, berarti sudah beberapa tempat yang kamu injili, saya bilang begitu. Setiap perusahaan yang kamu masuki, kamu katakan kepada ownernya, kamu nggak bisa kerja hari Sabat. Itu penginjilan bagi owner itu. Sehingga di kemudian hari dia terima lagi karyawan seperti itu, dia langsung berkata, kamu Advent pasti. Karena dia sudah pernah menerima orang Advent yang melamar kerja yang mengatakan nggak bisa kerja hari Sabat. Itu sudah sangat berharga, ya, sudah sangat berharga. Sekecil itu pun sudah sangat berharga. Jadi di ayat lain mengatakan kita dahulukan kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini akan tertanam dalam kehidupan kita. Kita memanfaatkan segala sesuatu yang di hadapan kita. Apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dilakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Kak Pandi yang sudah menyampaikan di dalam Pengkhotbah 12. Baik, sebelum kita tutup ini, apakah Kak Bart ingin menyampaikan sesuatu, Kak Bart? Karena Kak Bart selalu spesial. Silakan Kak Bart. Saya nggak ada spesial. Semua sudah dirangkumi oleh Kak Pandi. Mau cakap apa lagi ya? Oke. Yang ayat 1 mengatakan, ini memanggil anak-anak. Ingatlah akan penciptaanmu pada masa mudamu. Kenapa pada masa muda dan bukan pada masa tua? Itu sudah dijelaskan oleh Kak Bandi tadi, dari hujung sampai akhir. Jadi, orang muda, di dalam kumpulan kita penyelidik ini ada beberapa orang muda seperti Kak Ruth, Kak Israel, Kak Irhen, Kak Natanya, Kak Yanti muda, orang muda juga. Enggak, tapi saya orang muda juga nih. Saya dan Kak Bandi, ya kan? Iya. Jadi, mengapa mencari Tuhan sejak dini? Anak-anak dan remaja harus mulai lebih awal untuk mencari Tuhan. Karena kebiasaan dan kesan awal akan sering memberikan pengaruh yang kuat pada kehidupan dan karakter. Dengan sini dia sebut karakter main peranan yang lebih penting. Seperti yang saya tekankan sebelum ini, satu harta yang kita bawa ke surga adalah karakter. Kita tidak bawa mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Satu karakter. Oleh karena itu pemuda yang akan menjadi seperti Samuel, Yohanes, dan terutama seperti Kristus, harus setia dalam hal-hal yang paling kecil, berpaling dari teman-teman yang merencanakan kejahatan dan yang berpikir bahwa hidup mereka di dunia adalah untuk kesenangan dan kepentingan diri sendiri, kesenangan egois juga. Jadi, saya harap kakak-kakak semua ada pernah mendengar kata-kata seperti ini. Kalau dibentukkan seorang anak seperti membentuk rebung, kan? Kalau dia sudah dewasa, susah mau mendidik dia dari rebung sebelum dia menjadi bulu, lebih senang untuk membentukkan dia. Jadi orang-orang muda biarkan ya Yesus menguasai pikiran Anda, hati Anda dan kasih sayang Anda, dan bekerja sama sebagaimana Kristus bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas rumah, sedikit tindakan penyangkalan diri dan perbuatan baik. Menggunakan saat-saat itu dengan tekun, mengawasi dengan cermat terhadap
dosa-dosa kecil dan hati yang bersyukur untuk berkat-berkat yang kecil. Dan Anda akhirnya akan memiliki seperti itu. Jadi, membaca Alkitab itu bukan membuang waktu sebenarnya. Reading the Bible is not a waste of time. Jadi sebuah kesaksian untuk diri Anda sendiri seperti yang diberikan oleh Yohanes dan Samuel, dan khususnya tentang Kristus. Dan Yesus meningkat dalam hikmat dan perawakannya dan dalam kemurahan hati dengan Yahweh dan manusia. Kita pernah dengar bisikan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri. Katanya, anakku berikan aku hatimu. Kalau orang muda mulai saat belum memberi hati mereka, saat inilah Tuhan memerlukan Anda bekerjasama dengan Dia, berikan hati dirimu padanya. Juru selamat dunia sedang memiliki anak-anak dan remaja memberikan hati mereka kepadanya. Mungkin ada sekelompok besar anak-anak yang akan ditemukan setia pada Tuhan. Karena mereka berjalan dalam terang seperti Kristus dalam terang. Mereka akan mengasihi Tuhan Yesus dan akan menjadi kesenangan mereka untuk menyenangkan Dia. To please the Lord, to please God, Heavenly Father, itu adalah yang dimainkan Yesus selama Dia berada di bumi. Dia mengatakan, I'm not alone because my Father is always with me. Because I always do the thing which please Him. Saya melakukan apa yang menggembirakan Bapa. Sebab itu aku tidak seorang. Jadi mereka tidak akan menjadi tidak sabar jika ditegur. Tidak akan membahagiakan, mereka akan membahagiakan hati ayah dan ibu dengan kebaikan mereka, kesabaran mereka, kesediaan mereka untuk melakukan semua yang mereka bisa dalam membantu menanggung beban kehidupan sehari-hari. Melalui masa kanak-kanak dan remaja mereka akan ditemukan sebagai murid Tuhan kita yang setia. Jadi, anak-anak muda di dalam kumpulan kita, Yesus menginginkan pelayanan bagi mereka yang memiliki embun awet muda atas mereka. Yesus ingin mereka menjadi pewaris keabadian. Jadi mereka mungkin tumbuh menjadi pria dan wanita yang mulia, terlepas dari polisi moral yang melimpah, yang merusak begitu banyak pemuda di usia dini. Mereka mungkin bebas di dalam Kristus, anak-anak terang, bukan kegelapan. Jadi untuk saya mengakhiri, Tuhan memanggil setiap remaja putra dan remaja putri untuk meninggalkan setiap kebiasaan jahat, rajin dalam apapun pekerjaan, tekun dalam roh, melayani Tuhan. Anak-anak muda, lelaki, putra dan putri tidak perlu tetap malas, tidak berusaha mengatasi kebiasaan yang salah atau memperbaiki tingkah laku. Jadi kelulusan doa mereka akan dibuktikan dengan kuatnya usaha yang mereka lakukan untuk menaati perintah Tuhan. Karena di dalam ayat yang terakhir tadi mengatakan, takutlah akan Yahweh dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi di setiap langkah mereka mungkin meninggalkan kebiasaan jahat dan pergaulan. Percaya pada Tuhan dengan kuasa rohnya akan memberi mereka kekuatan untuk menang. Dan saya pernah mengatakan kepada anak-anak saya, dengan siapa kamu berkawan, tunjukilah kepada saya kawan kamu. Kalau kawan kamu baik, tingkah laku, perangai kamu akan baik. Kalau kawan kamu jahat, dengan kamu berkawan, tingkah laku kamu juga akan jahat. Itu saya daripada saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bart untuk tambahan yang disampaikan bagi kita. Apakah ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan hubungan pengkhotbah 12? Silakan. Baik. Terima kasih banyak untuk setiap hal yang sudah disampaikan baik oleh Kak Pandi dan juga Kak Bart.
Biarlah itu membawa berkat bagi kita selagi masih ada nafas kehidupan. Tuhan percayakan bagi kita kerjakan yang terbaik. Pada pagi hari ini, doa tutup dibawakan oleh Kak Iren Sumeang. Tapi sebelumnya, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dalam doa kita? Saya persilahkan. Baik, bila tidak ada, saya persilahkan kepada Kak Iren untuk berdoa. Baiklah, kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena begitu besar rahmat dan kasih setia Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami untuk dapat berkumpul bersama mengadakan ibadah doa subuh kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Kak Pandi, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa pada saat ini, sebelum masa-masa tua akan semakin datang, kiranya kami mempersiapkan diri kami untuk semakin mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan, untuk semakin banyak mencari tahu akan Engkau, membaca firman Tuhan, dan merenungi setiap perintah-perintah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan ajar-ajari kami untuk selalu mau menurut apa yang Tuhan perintahkan. Mau berdoa untuk Apandi yang telah membagikan firman, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan berikan dia kesehatan sehingga pada kesempatan berikutnya dapat membagikan firman dengan lebih banyak lagi ya Bapak. Kami juga mau berdoa, ada kakak sepupu dari Kak Vera yang akan dioperasi pada pagi hari ini jam 7, yaitu Ibu Evi dan Bapak Popong yang akan melakukan transplantasi ginjal. Tolong Tuhan yang mengurapi setiap medis dan para medis yang akan melakukan tindakan, kiranya dapat melakukan semuanya dengan baik, dengan hasil juga yang memuaskan, dan ini semua semata-mata hanya untuk menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Mau berdoa juga untuk adik-adik kami di mana berada yang akan mengadakan ujian akhir untuk kelas 3 SMA. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak ini semua, apa yang sudah mereka pelajari, Tuhan ingatkan kembali sehingga ketika hasilnya nanti tiba dapat memuaskan dan juga dapat menjadi kepujian dan hormat bagi nama-Mu saja Bapa. Mau berdoa juga untuk semua anggota grup yang ada di grup penyelidik ini, Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap rumah tangga, setiap kesehatan yang mungkin dalam pendidikan juga Tuhan selalu menyertai, sehingga pada kesempatan berikutnya kami dapat berkumpul kembali untuk dapat melaksanakan doa subuh kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin banyak masalah dan tantangan yang kami hadapi, tetapi kami yakin Tuhan sudah mengetahui segalanya dan kami mau semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua sudah Tuhan yang atur. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalang kami terima. Hanya ini doa yang kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Kirhen untuk doa yang disampaikan. Baik, acara kita sudah selesai. Mungkin ada pengumuman daripada Kak Dandro. Oke, si Mama membawa tas. Selamat beraktivitas. Makasih Kak Pandi. Terima kasih.